Manusia purba, nenek moyang kita hidup ratusan ribu tahun yang lalu. Semasa hidup manusia purba, sebenarnya bagaimanakah sistem kehidupan mereka? Bagaimana bisa mereka mendapatkan makanan? Dengan cara apa? Berikut ini 5 tentang perkembangan kehidupan manusia purba. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe dan like videonya guys. Semoga video zona biru ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, let's go. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia praaksara pada awalnya hanya memenuhi kebutuhan hidupnya, hanya dengan mencari makanan serta mengumpulkan makanan. Mereka masih belum mengenal bercocok tanam apalagi tempat tinggal. Makanan yang dikumpulkan oleh manusia purba bisa berupa daging, ubi-ubian, buah-buahan, serta daun-daunan. Bahan makanan yang telah dikumpulkan tidaklah dimasak terlebih dahulu, akan tetapi langsung dimakan karena pada waktu itu manusia masih belum mengenal api untuk memasak guys. Mereka menggunakan alat berburu dari ketersediaan alam juga, seperti kayu, batu, atau tulang hewan yang telah mati. Alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana serta kasar guys. Pada masa food gathering ini, manusia purba sangat sulit sekali untuk berevolusi, karena mereka terus-terusan hanya dipaksa untuk mencari makan untuk kebutuhan pokok setiap harinya guys. Akan tetapi, secara perlahan manusia purba mengalami perkembangan akal. Ciri-ciri masa food gathering ini adalah dengan menetapnya di suatu gua. Kebanyakan senjatanya masih terbuat dari bebatuan dan tulang, serta hidup dengan cara berburu binatang. Hidup berkelompok. Pada umumnya, manusia purba itu sendiri hidup dengan cara berkelompok. Mereka lebih memilih tempat yang memiliki banyak bahan makanan dan air. Padang rumput dan hutan yang berdekatan dengan sungai lebih mereka pilih sebagai tempat hidup. Tempat tersebut dipilih karena tersedia banyak bahan makanan dan dilewati atau dilalui oleh binatang buruan. Manusia purba selalu hidup dengan berkelompok yang anggotanya bisa berjumlah antara 10 orang atau lebih guys. Tujuan dari hidup berkelompok gunanya untuk menghadapi binatang buas dan bisa saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bertempat tinggal sementara. Pada perkembangannya, sebagian manusia purba ada yang mulai untuk bertempat tinggal dengan cara hanya sementara guys. Mereka biasanya tinggal di gua, tepi danau, ataupun di ceruk di tepi pantai. Tempat-tempat tersebut mereka gunakan untuk berteduh dan menimbul segala bahan makanan. Hal ini karena manusia purba memiliki kemampuan bertahan hidup dengan masih bergantung kepada alam. Dengan kata lain, jika di tempat berburu mereka sudah kurang banyak mendapatkan hasil buruan, mereka akan berpindah ke tempat yang baru. Menemukan api. Memang tidak ada yang tahu pasti bagaimana mereka menemukan api. Kita hanya bisa menduga-duga guys. Mungkin mereka sudah tahu cara menggunakannya sebelum mereka tahu cara menyalakannya. Beberapa peneliti menuturkan bahwa manusia purba menemukan api secara tidak sengaja ketika petir menyambar pohon yang lapuk dan membakarnya. Hampir semua suku-suku purba mempunyai kebiasaan untuk memelihara seunggun api abadi daripada menyalakannya guys. Sebab mereka berpikir lebih mudah untuk memeliharanya daripada menyalakan api. Pada waktu itu, manusia purba menginjak-injak batu dalam gelap. Mereka melihat percikan-percikan api saat batu-batu tersebut berbenturan. Kejadian itu berlangsung selama ribuan tahun sebelum mereka menjadi cukup cerdik untuk dengan sengaja membenturkan batu-batuan. Banyak alasan mengapa penggunaan api dianggap sebagai suatu langkah maju bagi peradaban manusia purba. Di antaranya dengan memasak menjadikan makanan lebih enak. Persediaan makanan dapat disimpan lebih lama dengan cara diasap dan diawetkan. Ujung mata perkakas juga dapat diperkeras di atas api.
Api unggun dan obor dapat dipakai untuk menghalau binatang buas. Dan yang paling penting adalah bisa melindungi dari rasa dingin. Masa bercocok tanam. Melalui pengalaman hidupnya, manusia purba mulai bisa menemukan cara baru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guys. Mereka menemukan cara dalam bercocok tanam. Seiring dengan masa bercocok tanam, mereka mulai hidup dengan cara menetap. Pada kebudayaan manusia purba, masa itu juga menandai dimulainya zaman baru, yaitu zaman Neolitikum guys. Manusia purba di masa itu mulai menanam jenis tanaman yang sekiranya bisa menghasilkan bahan panganan. Mereka juga melakukan kegiatan berladang guys. Untuk mengembangkan kegiatan berladang, manusia purba mencoba membuka ladang-ladang yang baru. Pada awalnya, mereka menebang atau membakar pohon-pohon serta semak belukar yang terdapat di hutan sekitarnya. Dengan cara itulah menjadi tercipta ladang-ladang baru yang siap untuk ditanami guys. Itulah 5 tentang perkembangan kehidupan manusia purba. Sampai bertemu di video selanjutnya.